Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sebelum pembelajaran dimulai, coba salah satu anak untuk memimpin berdoa. Ya, coba silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Oke. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke terima kasih. Oke, hari ini anak-anak kelas 4 yang tidak berangkat, ada enggak? Apa berangkat semua? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk sebelum pembelajaran dimulai ya, itu Pak Guru akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada hari ini ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu kita nanti mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Kemudian yang ketiga mengaktifkan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ya, kemudian yang selanjutnya memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil fotosintesis. Dan yang terakhir adalah dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengkaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anakku semua, kalian sudah pernah ada atau sudah pernah memakan akar? Ada yang sudah pernah memakan akar? Lupa, akar itu dimakan. Ada nggak? Apa? Makan apa? Oh, makan ubi akar ya, dari akar ya. Oke. Ada lagi yang dari akar. Oh, singkong. Apa lagi? Tuh, wortel. Ya, kemudian ada yang pernah makan bunga. Lupa, bunga kok dimakan? Ada nggak? Yo, yang makan bunga. Ada. Brokoli, iya, bunga brokoli, ya betul. Terus kemudian dari tadi yang Pak Guru sampaikan, kira-kira ada nggak makanan favorit kalian? Apa coba makanan favoritnya? Cung? Hah? Apa? Ambar? Brokoli, oh Ambar suka brokoli. Oke, sehat ya? Oke, brokoli sehat. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa? Wortel, bagus sekali. Wortel itu bagus untuk kesehatan mata. Oke ya. Pada kegiatan hari ini ya, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan apa saja nanti kita pelajari ya. Kemudian selanjutnya, nah, tumbuhan sumber kehidupan ya. Tumbuhan itu sumber kehidupan. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada tumbuhan, ya mungkin makhluk hidup di bumi ini akan musnah, mati ya. Jadi tumbuhan itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi ya. Itu mereka menghasilkan ada oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Tuh ya. Selanjutnya, nah, hal yang dipelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan ya, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama bagian tumbuhan ini contohnya ya. Ini ada bunga, kemudian ini batang, kemudian ini ada buah, ada daun, ada akar ya, betul sekali. Kemudian akar itu fungsinya adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan
menyerap air dan mineral, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh sebagai tempat cadangan makanan. Itu fungsi akar. Kemudian jenis akar itu ada dua ya. Pada umumnya tumbuhan itu memiliki dua jenis akar. Ada akar serabut ya dan akar tunggang. Tapi pada beberapa tumbuhan itu ada yang memiliki akar khusus. Contohnya itu pohon beringin yang di sekolah kita itu namanya akar gantung. Kemudian akar pelekat, contohnya sirih ya. Kemudian akar nafas, contohnya pohon kayu api. Itu tidak semua tumbuhan memiliki akar tersebut, makanya dinamakan akar khusus. Batang itu fungsinya adalah tempat tumbuhan, ya, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Kemudian pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tubuh. Pendukung tumbuhan untuk berdiri. Ini fungsi dari batang. Kemudian jenis-jenis batang ada batang berkayu, contohnya ini ya, batang keras ya. Kemudian ada batang basah ya. Ada lagi satu, batang apa yang masih ingat? Batang rumput. Iya, betul sekali, batang rumput. Terus daun ya, biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Yang membuat warna daun itu hijau adalah klorofil. Kemudian fungsi daun itu apa? Yang pertama adalah tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah tempat memasak makanan pada daun. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang fotosintesis. Kemudian yang kedua, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata. Stomata itu di daun di sebelah sini. Kemudian jenis-jenis daun, di sini ada daun menyirik, kemudian daun melengkung, daun lurus, dan daun menjadi. Ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah. Biasanya kan bunga berwarna-warni indah ya, bermacam-macam warnanya, itu indah. Kemudian fungsinya sih itu apa? Yang pertama adalah tempat terjadinya penyerbukan. Penyerbukan itu bertemunya putik dan benang sari. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, penghasil biji tumbuhan. Dan yang ketiga adalah alat reproduksi tumbuhan. Itu adalah bunga. Kemudian buah sih apa buah ya yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga ya. Jadinya itu buah itu melindungi biji ya, melindungi bakal biji. Dan manfaat buah itu adalah satu, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, pelindung biji yang ada di dalamnya. Biasanya kalau buah kan di dalamnya pasti ada bijinya ya. Nah, yang kamu makan itu pada buahnya untuk apa ya? Pelindung bijinya supaya tidak dimakan oleh serangga, dimakan oleh kuping burung dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ternyata bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai perannya masing-masing ya. Kemudian mengakhiri pembelajaran ini kita mencoba selesaikan ada kuis ya, ada pilihan, coba kita pelajari. Akar itu seperti spons ya, menyerap air dalam tanah. Betul apa salah? Betul, oke sekali. Kemudian yang kedua, semua batang bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Benar apa enggak? Salah, karena ada batang basah. Betul sekali. Kemudian bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Betul apa salah? Betul, oke. Kemudian bunga indah dan unik, merupakan hasil dari penyerbukan. Betul apa salah? Betul, oke. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Betul apa salah? Betul, oke. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Kayaknya kalian kurang semangat ya, coba Pak Guru minta tepuk semangat satu kali. Siap ya? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya fotosintesis.
fotosintesis, betul sekali ya. Fotosintesis ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Oke. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Ya. Kemudian bagaimana proses fotosintesis terjadi? Nah, kita pelajari pertama. Yang pertama adalah tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan-bahannya apa saja? Oke, nanti kita pelajari ya. Nah, bahan-bahannya ini saja. Ada air, ada karbon dioksida, ada klorofil, ada cahaya matahari. Betul. Nah, air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Kemudian karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata letaknya di mana tadi? Daun, betul sekali. Nah, ini klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Nah, setelah bahan-bahan tadi terpenuhi, ya, proses fotosintesis itu akan terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Tuh. Nah, hasil dari fotosintesis itu berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tubuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Bentuknya dari buah, bisa umbi di bawah sini ya. Kemudian, sudah selesai. Oke, coba nanti ya Pak Guru punya video ya. Nanti ada tugasnya ya. Setelah kalian menyimak video yang Pak Guru tayangkan, nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Siap ya? Siap? Siap? Oke, jadi tugasnya itu nanti untuk kelompoknya Ambar ya. Kelompoknya Ambar itu nanti tugasnya adalah menulis bagian-bagian tumbuhan. Setelah kalian amati videonya, nanti kelompoknya Ambar menulis bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kelompok sini ya, kelompok tengah itu nanti kalian menuliskan atau mendiskusikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Ya, tadi akar fungsinya apa dan lain sebagainya. Kemudian fotosintesis itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, untuk kelompok yang terakhir sini nanti ya kalian cuma menggambar ya. Jadi Pak Guru beri tugas nanti coba kalian gambar bagian-bagian tumbuhan yang kalian tahu ya. Bagian-bagian tumbuhan yang kalian tahu. Siap ya? Siap ya? Oke, sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Dicermati tolong ya. Yang pertama, kalian akan melihat video tentang tentang ini. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Nah, coba perhatikan videonya. Silakan pilih salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu ada akar. Atas ada batang. Atas lagi ada daun, buah, dan juga bunga. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Bagian yang pertama ada akar. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air
dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian daun tempat tumbuhan membuat makanan atau disebut juga dengan fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang terakhir adalah buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Akar adalah bagian penting dari tumbuhan. Jika akarnya kita potong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yakni akar serabut dan akar tunggal. Perbedaan akar tunggal dan akar serabut adalah akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tersebut tumbuhlah akar cabang yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan nikotin, contohnya tumbuhan mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut yakni akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang dan terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Akar selain sebagai pertumbuhan tanaman, mereka juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian sedang memakan akarnya loh. Jika wortel menyimpan makanan pada akar tunggalnya, maka bagaimana jika tumbuhan itu mempunyai akar serabut dan menyimpan makanan pada akarnya? Tanaman singkong merupakan tanaman yang berakar serabut. Mereka juga menyimpan makanannya pada akarnya. Setiap akar cabang pada akar serabutnya akan tumbuh besar menjadi singkong. Perhatikan tanaman wortel dan juga singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan untuk kentang dan umbi jala adalah contoh umbi batang. Dari penjelasan tadi kita tahu manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Jika kita kelompokkan fungsi bagian tumbuhan, yakni 1. Untuk pertumbuhan tanaman, 2. Untuk perlindungan diri atau adaptasi, yang ketiga untuk alat berkembang biak. Nah, itu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Coba sekarang Pak Guru punya satu video lagi. Nah, coba kalian amati videonya baik-baik. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan
beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Oh, di mana ini ya? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Di hutan. Ya, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menyebabkan hidup kita ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke. Dari video yang kalian amati tadi, ya, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan?
Coba ada yang mau menyebutkan ya, dari video pertama kamu mempelajari apa? Coba Cung. Siapa? Video pertama tadi kita mempelajari tentang Cung. Coba Ahmad. Oh iya, ya coba mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan contohnya apa? 1. Batang. 2. Akar. 3. Buah. Terus daun. Ya, tuh bagian-bagian tumbuhan. Kemudian bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya apa tidak? Masing-masing ada fungsinya? Ada? Nah, dari daun dulu fungsinya untuk apa tadi? Dari daun fungsinya untuk apa tadi? Masih ingat enggak? Daun sebagai tempat proses fotosintesis. Betul sekali. Terus apa lagi? Tadi di daun untuk menyerap apa? Karbon dioksida. Betul. Terus setelah daun, batang ada fungsinya nggak tadi? Ada. Fungsinya untuk apa? Tuh, siapa yang bisa menjawab? Batang untuk apa? Ayo, coba mau apa? Coba ayo. Tadi batang itu fungsinya untuk coba Alisa apa? Batang fungsinya untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Kemudian daun, akar. Kalau akar fungsinya untuk apa tadi? Masih ingat? Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Oke. Dari video yang tadi kalian amati ya, nanti Pak Guru akan memberikan tugas ya kepada masing-masing kelompok ya. Untuk tadi kelompoknya Amhar, tugasnya adalah, masih ingat tugasnya tadi sebelum ditayangkan videonya untuk apa? Menulis bagian-bagian tumbuhan. Siap kelompoknya? Oke, nanti kita laksanakan bersama-sama ya. Terus untuknya kelompok ini tadi tugasnya untuk ngapain? Untuk menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan apa itu fotosintesis. Betul sekali. Kemudian untuk kelompok terakhir sini, kelompok 3 tadi menggambar bagian-bagian tumbuhan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, coba Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan tugas itu. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Oke, silakan kerjakan. Berkelompok silakan. Ada kesulitan? Ada yang mau tanya? Oke, silakan kerjakan di buku. Satu kelompok satu saja, silakan. Tapi berdiskusi ya, berdiskusi tentang tugasnya. Nah, untuk mempermudahkan tugas kalian, nanti kalian kerjakan di LKPD saja. Aku sudah siapkan LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian kalian tulis ya. Kemudian untuk kelompok ini ya, silakan diskusikan. Satu. Ya, di situ langsung boleh, silakan. Jangan lupa diberi nama kalian ya.
kelompok ini tugasnya 2, nanti yang satu ini menyebutkan fungsinya saja, langsung dimulai fungsinya apa, begitu ya. Tapi untuk presentasi ke depan, kelompok 3 ada kesulitan? Enggak, oke, silahkan kerjakan. Iya, bagian-bagiannya saja. Fungsinya kan kelompok ini tadi. Sekarang tanggal berapa? Ada yang masih ingat sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Digambar saja ya, bisa lihat di depan. Ya, ke depan. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, siap. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Oke. Kerjasama dengan kelompoknya. Tugasnya kelompok bukan individu. Oh belum. Oke, kalau belum masih ada waktu untuk menyelesaikan tugasnya.
Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Belum. Oh belum. Masih banyak kah? Ada kesulitan kah? Kelompok 3 sudah selesai? Oh belum. Oke, Pak Guru anggap tugasnya sudah selesai semua. Coba Pak Guru sekarang ingin tahu hasilnya, hasil dari diskusi kalian. Coba dari kelompok 1, Amhar ke depan perwakilan. Ya. Enggak sini. Oke. Coba kamu sampaikan kepada teman kamu apa hasil diskusi kelompok kamu. Nah, kamu sampaikan hasil diskusi dari kelompok saya adalah menunjukkan bagian-bagian tumbuhan. Ada ini disebutkan gitu ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor 1. Ya, menyampaikan bagian-bagian tumbuhan apa saja coba Amhar. Yang pertama ada daun, ada bunga, batang, akar dan buah. Oke, sudah selesai tugasnya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 menyebutkan fungsinya ya, kemudian tentang fotosintesis. Fungsinya dulu coba kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Yo, kelompok 1, kelompok 2. Ayo, siapa yang menyampaikan? Kelompok 2. Oke, ya sini. Oke, disampaikan. Apa itu tugasnya? Oh, tentang fotosintesis. Oke, dibacakan saja. Nah, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang proses fotosintesis. Arti fotosintesis, tempat terjadinya proses pembuatan makanan. Arti klorofil, zat hijau pada dalam daun. Hal-hal yang diperlukan untuk fotosintesis: cahaya matahari, air, karbon dioksida. Tempat terjadinya fotosintesis pada daun. Hasil fotosintesis: buah, oksigen, dampak fotosintesis bagi tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ayo, coba kamu menyampaikan. Oke, bagaimana hasil gambarnya? Ditunjukkan ke teman-temannya. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 3, yaitu menggambar bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja coba disebutkan? Ada bunga, iya. Terus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya silahkan duduk. Oke. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita
pelajari bersama ya. Coba kita simpulkan bersama ya. Kita simpulkan bersama-sama hasil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mempelajari apa tadi? Kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja? Ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian selain mempelajari bagian-bagian tumbuhan, kita mempelajari juga fungsinya. Fungsinya dari akar apa tadi? Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Fungsi batang tadi apa? Mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, daun fungsinya untuk apa tadi? Masih ingat? Betul sekali, tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga fungsinya untuk apa tadi? Tempat berkembang biakan, bertemunya putik dan benang sari. Kemudian untuk buah sendiri fungsinya untuk apa tadi? Ya, buah itu fungsinya untuk melindungi biji tumbuhan. Oke, masih semangat? Masih, oke. Nanti Pak Guru punya soal ya. Nanti soalnya kalian kerjakan ya. Namun waktunya tidak lama ya. Sudah siap? Oke, Pak Guru bagi soalnya. Nanti kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Oh, atau langsung di sini saja. Oke, silakan ya. Satu. Nah, oke ya, kerjakan ya. Nanti di sini saja. Ya, silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Nah, jelas lihat sebelahnya. Nah, ini kan jelas, lihat sebelahnya. Gitu ya. Oke, silakan kerjakan.
Sudah selesai? Oh, belum. Sudah, oke, ya tugasnya silakan dikumpulkan ke aku. Ya, semuanya tugasnya semuanya dikumpulkan. Oke, ini ke depan. Nanti ya, bergantian ya. Satu, oke. Terus kelompok sini sudah semua, oke dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan tugasnya ya, tugasnya semuanya dikumpulkan. Oke. Iya semuanya. Oke. Ya, oke, temennya ya. Oke. Silakan duduk. Duduk dulu. Ya. Coba duduk. Makan dulu. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Bagaimana proses kalian? Senang? Oke, senang. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini, Pak Guru cukupkan ya sampai di sini. Ya, Pak Guru minta tolong ketua kelasnya sekarang menyiapkan untuk berdoa sebelum kalian pulang. Nah, ini berdoa dulu. Oke. Oke, siap? Berdoa dulu. Tapi ya, top wis